Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, baiklah saya akan menyampaikan firman Tuhan di sore hari ini. Sebelumnya itu saya akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, segala puji syukur saya serahkan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang saya sampaikan ini Tuhan dapat menyenangkan hatimu, dan bagi yang mendengar Tuhan dapat diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan berikanlah hati dan pikiran saya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini yang saya ambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Yang berikutnya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Di sini dikatakan nasihat-nasihat seperti apakah yang akan disampaikan Kristus kepada kita. Nasihat yang diberikan kepada Yesus Kristus kepada kita adalah nasihat penghiburan, saling mengasihi, dan belas kasihannya itu tidak terbatas. Dan Tuhan memperhatikan kehidupan kita bila kita saling mengasihi. Dan yang keduanya, karena itu sempurnakanlah sukacita. Dengan ini hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang di sini dikatakan bagaimana kita menyempurnakan sukacita itu dengan sepenuh hati yang diberikan Tuhan Yesus. Yaitu bila saya memiliki hati yang penuh sukacita dengan Kristus, saya akan berpikir secara akal sehat, dan saya akan memberikan rasa kepentingan yang lebih dalam lagi untuk Kristus, dan saya akan memberikan sepenuhnya jiwa saya kepada Yesus Kristus agar saya dapat menyenangkan hati Kristus. Dan ayat ketiganya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, di sini dikatakan ya, bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan, yaitu kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, ya, agar puji-pujian kita kepada Tuhan, kita sorak agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, Tuhan itu akan memberikan kehidupan kita yang lebih baik, yaitu kita akan merendahkan diri kita, dan untuk membantu orang lain itu adalah sebuah yang dapat menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita harus lebih lagi mengasihi, ya pokoknya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama dengan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di sini dikatakan Allah memberikan putranya. Di sini dikatakan ciptaan Allah yang mulia, yaitu manusia. Mengapa? Karena ciptaan yang mulia itu adalah yang Tuhan memberikan seluruh jiwanya untuk menciptakan manusia, agar manusia itu dapat menyerupai Allah. Tetapi karena manusia yang begitu banyak dosa, sehingga Tuhan Allah memberikan putranya, mencurahkan hatinya agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa, dan puji-pujiannya pun tidak sia-sia. Dan yang ayat 7-nya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan menganggap bila rupa seorang hamba dan menjadi dengan manusia. Ya,
Tuhan itu adalah hamba yang setia, hamba yang baik. Ya, bagaimana kita memberikan kepada Tuhan dan kita rela seluruh jiwa kita ini untuk mengasihi Tuhan. Dan Tuhan pun begitu baik yang telah rela mati di kayu salib, yaitu untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan kenapa dia pun bertekuk lutut di hadapan langit dan bumi? Itu untuk mempermuliakan nama Allah. Ya, kita harus memiliki cerminan seperti Kristus, yaitu merendahkan diri kita seperti Kristus, dan kita dapat memberikan kemuliaan atas nama Tuhan Yesus. Dan ayat ke-8-nya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di sini dikatakan bahwasanya Tuhan Yesus mempermuliakan nama Allah karena dia itu adalah Allah. Dia adalah Roh Kudus yang diturunkan Allah pada kita. Dia turun ke bumi untuk menyetarakan kehidupan kita agar kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ayat ke-10-nya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Apa yang kenapa Yesus bertekuk lutut di hadapan langit dan bumi? Agar manusia pun dapat melakukan apa yang kehendak Tuhan, agar manusia sujud menyembah Allah untuk mempermuliakan namanya, karena dia tahu bahwasanya manusia menyerupai Allah dan kita harus hidup untuk mempermuliakan nama Allah. Ayat 11-nya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Apa yang kamu ucapkan dengan lidahmu untuk Tuhan? Ya, kita mengucapkan dengan lidah kita ini bahwasanya Tuhan Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus Kristus itu adalah Bapa yang di surga, dan kita tidak boleh mengucapkan dengan lidah kita, mengucapkan kata-kata tidak baik, memfitnah orang. Yang Tuhan mau itu adalah kita mengucapkan syukur kepada Dia, mengucapkan keselamatan bagi Dia, pertolongan bagi Dia, agar Dia dapat kita muliakan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Firman yang saya ambil dari Filipi 2 ayat 1-11, yang mendengarkan nasihat dari Kristus dan merendahkan diri seperti Kristus. Terima kasih. Selamat sore, shalom.